hari Kamis. 9 Juli itu kita tetap presentasi. Presentasinya adalah kalian buat PPT, kemudian, presentasikan apa yang sudah kalian kerjakan, gitu. Kemudian makalahnya, ibaratnya makalahnya adalah yang lengkap gitu ya, versi lengkap ada, analisis kalian, kemudian ada hasil data-datanya secara lebih lengkap, itu bisa dikumpulkan, saya berikan waktu di tanggal 16 Juli, itu via Big aja. Begitu bagaimana? Kalau misalnya selesai lebih cepat, kalian punya banyak waktu untuk mengerjakan UAS yang lain. Itu sih apa namanya ya, pertimbangan saya. Karena kalau diperpanjang lama-lama, nggak akan maju-maju juga sih, karena kalian akan mengerjakan hal-hal yang lain juga, jadi, lebih baik Ya. kita sih cepat aja, apalagi kan after UTS ya, jadi sudah agak lama. Jadi sih saya harap kalian sudah ada yang bisa kalian tulis setidaknya atau sudah bisa kalian presentasikan di minggu depan. Untuk makalahnya sendiri yang lengkap gitu ya, kalian bisa kumpulkan di tanggal 16 Juli saat bertepatan dengan UAS. Itu di pick aja. Jadi kalian tidak usah memikirkan akan presentasi lagi atau tidak. Jadi tetap kumpulkan di pick. Itu bagaimana menurut teman-teman? Silakan, saya mau tanya pendapatnya. Untuk kan kemarin infonya sampai tanggal 15 Miss ya, maksimal GMB-nya ya. Iya. Kemudian saya berpikir kalau misalnya tanggal 15, lalu misalnya saya perpanjang nih lama juga nih. Kalian kan sedang mengerjakan tugas-tugas yang lain juga. Dan menurut saya perpanjangan waktu nggak akan ngaruh terlalu banyak. Menurut kalian gimana? Makanya saya ingin tanya pendapat kalian. Apakah akan ngaruh dengan saya memberikan perpanjangan waktu atau tidak? Soalnya fokus kalian ini saya melihat ini kecenderungan ya, kecenderungan bimbingan saya pun yang kelas karyawan ya, yang bimbingan magang itu susah banget gitu untuk diajak bimbingan karena ada sumbernya tugas di hari Sabtu, kemudian misalnya tiba-tiba nggak bisa, kemudian karena apa gitu ya, ngerjain tugas lagi atau apalah gitu ya. Jadi saya khawatir itu juga terjadi di kalian. Nah, kalau misalnya saya tetap perpanjang sampai tanggal 15 Juli, itu berarti kita tanggal 16 presentasinya kapan? Berarti kalau misalnya nih, ini kan kalau untuk UASnya itu kita mendapatkan jadwal 16 nih 23 saya nggak bisa nih. Kayaknya karena 23 saya sedang di luar kota, jadi kemungkinan itu di tanggal 16 Juli. 16 Juli untuk presentasi. Nah, apakah itu akan ada bedanya dibandingkan di tanggal 9? Karena kan bedanya kan cuma seminggu ya. Jadi, kalau untuk presentasi, makanya saya tadi, sarankan ke kalian, gimana kalau presentasi tetap aja di tanggal 9, kalian ya mungkin datanya belum lengkap, tapi kalian sudah bisa memberikan informasi, memberikan data, misalnya sudah mengerjakan A, B, C, analisisnya kira-kira seperti ini, kemudian untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, itu di makalah, dan makalahnya itu bisa dikumpulkan tanggal 16 Juli gitu misalnya. Itu bagaimana? Karena ini cuma bedanya cuma seminggu. Kalian misalnya, saya kan tadi sarankan tanggal 9, sementara kalian tadi, tanggal 16 gitu ya, cuma beda seminggu. Apakah dalam waktu seminggu ini banyak yang bisa kalian kerjakan? Silakan, saya butuh pendapat kalian. Singgung. Boleh pendapat? Yes, kalau saya pribadi sama beberapa teman sih mungkin prefer untuk tetap di tanggal 16 ini supaya waktunya cukup juga buat kita ngumpulin insight-insight yang diperlukan. Kalau misalnya minggu depan kan kita buat waktu buat ngolah insight sosial medianya, ngerekap semua perintilan-perintilan yang diperlukan untuk presentasi kan itu juga takes time ya Miss. Jadi sebenarnya prefer untuk tanggal 16.
Jadi tanggal enam Mungkin belas. ya, mungkin dari Oke, teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan opininya silakan. juga. Silakan untuk teman-teman yang lain, ada pendapat lain mungkin? Nggak ada? Kalau tanya, Heeh, jadi tuh boleh silakan. tanggal 16 itu tuh kita udah kumpul semuanya ya? Maksudnya Iya, dalam bentuk video dan makalah, bener? video, kalau untuk video kan kita kan presentasi ya, Oh iya ya, kita heeh. jadi video nggak usah, Oh, oke oke. jadi hasil aja yang sudah kalian lakukan selama sebulanan ya kira-kira ya, sebulanan lebih, itu seperti apa, tuh. Presentasinya itu di tanggal berapa, Miss? Kira-kira kalau misalnya ini, tanggal 16 Juli. Oke. Mhm, Berarti 16 presentasi sekaligus ngirim sekaligus ngumpulin makalah gitu ya, betul, Miss, nggak dibedain kayak kalau misalnya mhm. sekarang kan 9 makalah, 9 9 presentasi, presentasi, 16 makalah. Kalau misalnya 16 semua gitu ya, Miss. betul. Gimana menurut kalian? Boleh sih Miss di tanggal 16 aja biar lebih Mhm, maksimal juga, dan gak apa-apa kok kalau misalnya memang serentak, supaya presetnya tuh pas kalau misalnya dari, diskusi sebentar tadi sama teman-teman, supaya mhm, presetnya itu bisa lengkap Miss. Lebih enak mhm, juga kalau misalnya memang benar-benar udah semua rencana kita udah dijalanin secara mateng gitu. Kalau misalnya preset di tanggal 9 kan mungkin ada beberapa plan yang belum jalan mmm. gitu, seperti itu, Miss. Jadi prefer Mhm. tanggal 16 sih. Oke, berarti kita tanggal 16 ya. Oke, teman-teman ini mohon maaf ini karena sedang azan, saya izin mute dulu mungkin ya, mute dan, off cam dulu mungkin sekitar 5 sampai 6 menit, ya. Nanti kita mulai lagi, kita lanjutkan diskusinya. Oke, baik terima kasih, tunggu sebentar ya teman-teman ya.
Heeh. Kanan ke kanan kanan ke kanan tuh. Aku Freeport tuh nggak menyukai guys. Udah berbeda tapi linknya sama sama enggak sebenarnya nggak suka. Harusnya pada sana nggak pernah satu performance plus portfolio terus ada kopi sukses dengan lihatnya buat tampilin ini sekarang. Oke, selesai nih teman-teman. Kita mulai lagi ya. Kalau sama Oke, berarti Netflix kita sepakati dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk UASnya sendiri itu adalah tanggal 16 Juli, yaitu 2 minggu lagi. Ini termasuk presentasi dan dibik ya. Dan kumpulkan dibik. Untuk pengumpulannya mungkin karena kalian presentasi itu sambil saya harus baca makalahnya, saya akan kasih deadline-nya di BIK tanggal 16. Itu berarti jam berapa tuh? Jam 18.00 ya teman-teman ya. Supaya saat kalian presentasi, saya bisa sambil baca untuk makalahnya sendiri. Oke, bagaimana? Sepakat? Sepakat ya? Oke, berarti tanggal 16 Juli untuk UASnya sendiri. Nah, baik, jadi untuk minggu ini dan minggu depan, saya tetap akan meminta progres. Jadi supaya kalian itu juga bisa nyicil mengerjakan makalahnya dan mungkin PPT-nya juga. Ya, jadi kalau untuk hari ini, saya meminta progres yang kemarin sudah kalian lakukan apa, dan untuk minggu depan mungkin lebih lengkap disertai misalnya mungkin sudah ada apa namanya analitiknya gitu ya, sudah mungkin ada analisisnya, jadi kalian lebih mudah membuat laporannya. Begitu ya teman-teman ya, jadi hanya progres aja untuk minggu ini dan minggu depan. Baik, untuk kelompok pertama. Siapa yang mau kelompok pertama? Mengajukan diri atau perlu saya panggil? Boleh aku Miss biar duluan. Oke, Adisti dan Shirley. Shirley-nya ada kan ya? Oke, ada Shirley. Oh sebenarnya udah buat sedikit PPT-nya sih mungkin udah kecil ya jadi nanti. Boleh silakan. Oke. Ada nggak Miss? Belum terlihat. Nah, ini sudah kelihatan nih. Ini singkat aja berarti ya progresnya apa gitu ya untuk di bulan Juni ini. Betul. Ini kan dari KPI campaign yang aku ajuin, kenaikan followersnya, terus reach account, engagement-nya, story views. Nah terus untuk campaign di bulan Juni ini di minggu pertama tuh kita menentukan strategi campaign-nya. Nah di minggu 1 dan keempat itu kita udah upload 10 konten story sama 2 konten feeds. Di minggu ketiga itu udah kita monitoring selama bulan Juni campaign-nya dan evaluasi
Terus di minggu keempat terakhir kemarin kita sudah menyusun brief untuk konten di bulan Juli ini. Menyusun brief influencer dan mencari mikro influencernya siapa. Tackling Nah ini untuk 2 Betul. postingan feeds di Instagram. bikin organizer, 1 video, 1 foto. organizer, taruh akun-akun kayak Oke. media-media Jadi untuk videonya ini kayak menjelaskan sih gimana caranya pemilihan untuk pembelian sofanya gitu. kasih referensi Terus di sini udah ada komen juga juga dan kita udah interaktif juga sama yang komen, di situ kita udah balesin secara cepat. Terus ini untuk 10 konten story-nya lebih ke produk-produk sama ini video di bidangnya sih kayak gimana untuk pembuatannya. Oke, Gitu. Nah, yang untuk sementara mungkin dijelaskan oleh Shirley report singkatnya aja di bulan Juli gitu ya. Silakan Shirley. Oke, terima kasih Kak Adisti. Untuk total views-nya itu sekarang sekitar 6.600 Miss. Terus total interaction-nya itu sekitar 260. Untuk new followers-nya itu sebanyak 76 account sama profil visit-nya ada 369. Untuk account reach-nya itu ada sebesar 1.558 account. Terus untuk top reels-nya itu memperoleh 1.118 views. Untuk like selama bulan Juni ini ada 70 like, 29 komen sama 34 share, 5 save dan 4 repost. Untuk gender terbanyak itu ada woman sebanyak 59,9% dan untuk top umurnya itu ada di umur 25 sampai 34 tahun itu sebesar 50,2%. Untuk top city-nya itu di Jakarta sebesar 20,2%. Next, Kak. Oke, untuk kendalanya itu engagement-nya sebenarnya belum terlalu stabil, Miss. Terus kita belum kerja sama juga sama influencer karena kerja sama influencer itu rencananya di bulan Juli ini. Terus kontennya masih lumayan terbatas. Untuk evaluasinya ini yang sudah berjalan itu tips memilih sofa sama interaksi dengan followers. Yang perlu diperbaiki itu menambah variasi konten, terus memperbanyak display produk, menambah testimoni customer, sama memaksimalkan kolaborasi influencer. Next, nah ini ada 2 influencer yang kita lagi nego sih, Miss. Ada Caca Talib sama Abiba Wazir. Next, Kak. Nah, ini ada contoh konten Q&A di Instagram Story. Terus next, Kak. Nah, ini contoh postingan untuk giveaway kita yang akan kita lakukan nanti di bulan Juli ini. Next. Sekian dari kami, Miss. Untuk kesimpulan, ya. Oke, Miss. Silakan kesimpulannya Oke, Miss. Shirley. Oke, Miss. Untuk kesimpulannya ini, campaign bulan Juni ini berjalan sudah sesuai dengan rencananya, terus terjadi peningkatan engagement di Instagram. Strategi selanjutnya itu fokus ke pengembangan konten, sama kolaborasi dengan influencer dan peningkatan interaksi dengan audiens. Next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik untuk Shirley dan Asdisti ya, terima kasih. Nah, ini ada beberapa yang harus kalian tambahkan, terutama di saat presentasi ya. Jadi kalau untuk presentasi, ini bertahap aja, jadi progresnya untuk minggu depan juga kalian menambahkan apa saja
strategi yang kalian laksanakan di minggu tersebut. Misalnya nih, ini progresnya berapa persen? Gitu. Tadi kan Shirley dan Adisti menyebutkan bahwa followersnya segini, kemudian view-nya segini. Nah, itu tidak ada perbandingan dengan sosial media yang dahulu kalian belum pegang gitu. Jadi saya nggak tahu progresnya atau misalnya kalian handle atau belum gitu ya, sebelum kalian handle dan setelah kalian handle itu tidak ada informasinya. Nah, kalau saya tanya sama Shirley dan Adisti, kira-kira berapa persen sih untuk progresnya setelah kalian handle itu untuk di strategi MPR-nya, teman-teman? Sebenarnya target followers kita itu sebanyak 50 followers, Miss, dan followers kita itu udah naik sekitar 76 akun. 76 akun. Nah, itu Ya. yang perlu kalian jelaskan ini untuk berlaku juga ya untuk teman-teman yang lain. Jadi karena ini presentasi, saya sambil baca dan saya sambil mendengarkan kalian gitu ya nanti ya untuk UASnya. Saya perlu tahu kira-kira strategi yang sudah kalian lakukan itu berhasil atau tidak. Taunya berhasil atau tidak adalah dengan kalian memberikan perbedaan before dan afternya. Misalnya goals tadi, goals dari Shirley dan Adisti, misalnya goals kami untuk misalnya strategi di sosial media itu adanya penambahan 50 followers. Nah, strategi kami bisa dikatakan berhasil karena ternyata kami sudah melebihi goals yang sudah kami tentukan, yaitu kami sudah mencapai 76 followers. Misalnya seperti itu. Gitu ya penjelasannya ya nanti ya untuk Shirley dan Adisti. Oke, ini kendalanya juga tadi ada kendala, ada slide mengenai kendala di PPT-nya Shirley dan Adisti. Itu wajib ada penjelasannya karena apa? Ini yang harus kalian jelaskan saat presentasi dan wajib juga ada di makalah. Kendalanya gara-gara apa? Tadi kalau saya tanya nih sekarang, boleh di slide yang kendala? Boleh, benar nih. Hmm. Gua agak lupa sih. Nah, ini Udah Miss. ada belum ya? Udah ada. Oke. Yang pertama kendalanya itu engagement belum stabil karena ya kita masih baru 2 postingan ya, Miss. Terus kayak followersnya jarak di antara postingan 1 dan postingan 2 juga cukup lama sih, Miss. Tanggal 1 Juni dan 24 Juni. Oke. Oke, terus kita juga belum menjalankan strategi kita yang bekerja sama dengan influencer. Terus konten edukasinya juga masih terbatas karena juga postingan juga baru 2. Untuk jadwal upload-nya ya emang belum konsisten sih, Miss. Oke. Konten edukasi masih terbatas itu karena apa? Apakah karena misalnya nggak ada ide atau kalian memang belum bikin gitu ya? Itu kan beda ya nanti ya. Apa? Gara-gara apa? Konten edukasi itu kita juga belum bikin sih, Miss. Nah, oke, ini jadi untuk kendala teman-teman ya, kendalanya itu adalah kalian bukan menganalisis sosial medianya lagi, itu kan sudah kalian lakukan di saat UTS gitu. Kalian sudah menganalisis kenapa sih ini ada masalah sama apa namanya sosial medianya sehingga kalian ada strategi MPR. Ini adalah kendala di saat kalian sudah handle. Misalnya, kesulitannya apa? Kenapa postingannya itu jarang-jarang? Pertama, misalnya karena SDM. Kedua, misalnya karena apa ya namanya ya? Sulit berkoordinasi dengan owner. Ketiga, misalnya karena beberapa peraturan, misalnya kalau ada peraturan gitu ya atau misalnya tidak bisa kami posting gitu. Atau misalnya karena si kami ingin memposting mengenai edukasi cara pembuatan furniture. Namun karena kami terkendala, jarang sekali ada yang mau divideokan. Orang-orangnya ini misalnya tidak suka divideoin, jadi kalian itu nggak bisa
membuat Oh, enak kontennya. gitu ya. Itu adalah kendala kalian dalam membuat strategi ini. Jadi kalian tidak menganalisis lagi. Ini berarti kalian kalau misalnya ada kendala begini, ini kalian kayak mengkritik kerja kalian sendiri, jadwal upload belum konsisten. Itu kan berarti kan kalian sendiri ya. Kalau misalnya saya tanya nih misalnya, "Kenapa belum ngerjain?" "Ya karena saya belum ngerjain aja, Miss." Itu kan gitu. Tapi kalau misalnya, "Kenapa belum ngerjain?" "Iya, Miss, saya masih kesulitan menghubungi narasumber." "Iya, Miss, misalnya saya kesulitan menemukan referensi buku." Gitu. Itu kan ada alasan. Nah, itu kendala ya teman-teman, ini berlaku untuk yang lainnya juga. Jadi di bagian kendala adalah kendala saat kalian menjalankan strategi MBR yang sudah kalian cantumkan itu. Baik, Miss. Bukan mengkritisi sosial medianya atau bukan mengkritisi kerja kalian sendiri. Soalnya kalau misalnya kalian tulisannya seperti ini, engagement belum stabil, alasannya adalah karena kita nggak upload-upload, Miss, cuma berdua. Ya berarti nanti nilainya jelek dong, saya ngerasa. Loh kenapa belum upload? Ini kan sudah saya kasih waktu lama nih, 1 bulan lebih gitu ya. Sementara mungkin kalau dosen-dosen yang lain, saya bisa bandingkan tuh sama dosen-dosen yang lain. Saya menerima keluhan juga dari mahasiswa kalau ada beberapa dosen yang kalau ngasih tugas, itu misalnya dikasih tugas malam ini, harus selesai juga malam ini, gitu misalnya. Ya kan saya enggak, saya berikan waktu. Berarti kalau misalnya masih kalian belum punya waktu untuk posting atau sedikit postingannya karena kalian sendiri, ya berarti ya nilainya akan kemungkinan Mampus. jelek. Karena saya menganggap kan Oh, udah dikasih waktu panjang, kenapa nggak posting-posting? Misalnya seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini bisa dipahami untuk Shirley, Adisti, dan teman-teman yang lain? Bisa, Miss. Oke, evaluasi pun seperti itu. Jadi kalian buka ini, kalau saya lihat di sini kalian ngeritik kerjaan kalian sendiri nih. Bisa jadi nilai kalian jelek nanti di UAS karena jadi saya jadi tahu, oh kenapa ini tips memilih sofanya sudah misalnya yang perlu diperbaiki, menambah variasi konten. Loh bukannya kalian punya keleluasaan ya untuk menambah variasi konten, ya kenapa itu jadi bahan evaluasi? Bahan evaluasi adalah kendala kalian saat menjadi apa namanya, dalam menjalankan strateginya itu, dan evaluasinya adalah hal yang harus kalian kembangkan. Misalnya, oh kami mengalami susah menghubungi influencer. Evaluasi yang harus kami lakukan adalah kami harus ada cadangan influencer yang lain, dan kami harus update terus atau follow up terus untuk influencernya, karena ternyata kalau influencer itu tidak di follow up terus menerus, influencer cenderung lupa kalau misalnya dia ada uh, kerjaan gitu ya dengan kami, misalnya seperti itu. Ya jadi antara kendala dan evaluasi itu harus sinkron ya teman-teman ya. Baik, Miss. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk Shirley dan Adisti kira-kira? 1, 3, 4. Ada yang mau ditanyakan? Dari aku belum ada sih, Miss. Dari Oke. Kak Adisti. Ya baik, Miss. Sudah cukup jelas, nanti diperbaiki untuk minggu depan berarti ya. Oke, minggu depan diperbaiki ya. Jadi ada before after, kemudian kendala dan evaluasi juga harus sinkron. Gitu ya, bukan mengkritisi kerja kalian, tapi jelaskan kalian kenapa kesulitan mengerjakan hal-hal yang sudah ada di proposal UTS kemarin. Baik, Miss. Terima Oke. kasih, Miss. Oke, baik, terima kasih ya Shirley dan Adisti ya. Oke, selanjutnya siapa yang mau mengajukan diri atau perlu saya tunjuk? Lu bisa wawancarain temen. Siapa nih, teman-teman? Boleh Pak, pengen Rizky kalau nggak? Rizky kan Bangsat. Rizky apa Talita? Rizky apa Talita nih? Bangsat. udah ngetek duluan di chat. Talita nih, Oh, Talita. Talita. Talita, oke, ini di chat. Oh iya, Shelby. Talita duluan nih, saya dan Shelby, oke. Punten. Silakan. Maaf Iro sama Rizky. Karena saya izin share dulu. Bangsat. Oke. Anjing.
Gua Oke, paling Miss. Jadi bisa untuk yang langsung aja ya, untuk progres kita ada belum beberapa apa, poin yang akan kita bahas. Yang belum pertama buat belum social media boleh bantu aktif Shelby lagi. bahas. Ya, oke. Jadi, selamat malam Miss Ajeng dan teman-teman semuanya. Mungkin dari kelompok kita, belum sedetail dari Adisti tadi ya Miss, kelompoknya Kak Adisti, karena memang kita lebih banyaknya baru ngebahas progresnya. Jadi kita belum belum nge-wrap kesimpulan secara utuh gitu. Yang pertama kalau dari sosial media, kita itu, sejauh ini udah mulai berjalan ya Miss, dari yang 2 minggu lalu itu, masih belum ada kepastian. Sekarang itu, kita udah akhirnya, mencapai agreement sama Day by Sense kalau untuk dari mulai ide, kemudian, desain dan juga, caption itu dari kita, saya sama Talita, tapi mungkin untuk yang nge-posting itu tetap dari mereka. Jadi, memang kita sejauh ini tuh nggak nge-handle secara, full gitu atau megang Instagram secara full, tapi nanti kalau misalnya kita mau lihat insight atau misalnya, kalau apa namanya, mau pinjam untuk ibaratnya laporan, itu mereka memperbolehkan gitu. Cuman kalau untuk tetap yang upload at the end kontennya itu tetap dari mereka. Dan so far memang, semuanya itu tetap inline, tetap discuss juga dari mulai desain dan lain sebagainya, sama mereka. Tapi memang sejauh ini, ide-ide kita, masih berjalan, sejauh yang udah kita plan sebelumnya sih gitu. Contohnya ini kita fase ada 2 story, yang kita memang planning-kan salah satunya itu adalah nge-share, story gitu ya, behind dari Day by Sense ini gitu. Jadi memang di salah satu, planning kita pengen, eee, apa ya, ibaratnya, kasih lihat gitu ke masyarakat luas kalau misalnya apa sih yang ngebedain Day by Sense ini sama, produk-produk UMKM lainnya gitu. Karena, kalau kita lihat kan udah massive banget nih gitu dari segi industrinya gitu. Jadi di sini yang kita mau highlight adalah siapa orang di balik Day by Sense ini, which is owner-nya yaitu, di sini adalah Caroline. Nah, Caroline ini, dia itu merupakan, salah satu mahasiswa dari, Esmod gitu, jadi memang sekolah desainer, kemudian, dia itu juga udah sempat berkontribusi di, JFW, dan memang, secara apa ya, secara karir path-nya dia itu juga udah lumayan apa ya, udah lumayan sering inilah gitu ngedesain dan juga nge-styling, kayak kemarin tuh dia nge-styling untuk, Alisa Dagis juga gitu. Jadi di sini kita mau ngasih lihat kalau, brand UMKM si Day by Sense ini memang didesain secara khusus gitu ya, memang oleh desainer gitu, bukan yang hanya fast fashion aja gitu yang kita tahu kayak, oh apa sih produk yang lagi ngetren, kemudian di apa ya, dibuat sama atau dibuat beda-bedain dikit, kemudian diproduksi gitu. Jadi kita memang mau nge-highlight itu dan, ini lumayan terbukti sih Miss dengan kita nge-highlight si Caroline ini gitu, dengan dia mulai nge-posting gitu ya tentang produk-produknya dia, itu lumayan ada peningkatan gitu. Cuma memang kita kemarin belum sempat dapetin reportnya dari Day by Sense gitu. Kemudian ini juga ada beberapa konten feeds, jadi mereka ini mau launching produknya itu kebetulan besok di hari Jumat, bertepatan dengan, bazarnya mereka juga di Lala Market, yang akan terselenggarakan besok sampai di hari Minggu ini gitu. Nah ini ada, 2 konten, Instagram Feeds nah, juga gitu. yang Nah, ini dua kita mungkin, sedikit highlight tentang Lala Market. Jadi, Day by Sense ini akan hadir di Lala Market selama 3 hari ke depan dari tanggal 3 sampai 5 Juli di Balai Kartini. Mungkin kalau teman-teman yang lain mau datang, either itu visit Lala Marketnya, nggak usah Day by Sense juga nggak apa-apa, boleh karena itu free registration gitu. Di sini juga kita nge-highlight memang yang kita planning yaitu apa sih promosi-promosi yang atau kayak, apa yang mau di-highlight gitu dari Day by Sense di dalam market ini, which is yang pertama adalah produk barunya, kemudian kita juga udah ngedetailing kayak lokasi dari, booth-nya ini di mana, kemudian juga promo-promonya itu apa aja, itu ada di, slide kedua gitu. Oke, next.
Oke, nah ini kita sebenarnya mau nge-highlight sedikit sih, Miss, karena kita belum dapat report, dari Day by Sense, kita cuma mau ngasih lihat perbandingan sedikit. Jadi kemarin itu Day by Sense sempat, udah pernah mengikuti Lala Market juga di bulan Maret, itu di lokasinya di PIM 3. Nah, ini kita ngebandingin postingan collaboration Day by Sense sama Lala Market yang sekarang sama yang Maret kemarin. Dan di sini kalau kita lihat itu udah ada secara jelas kenaikan meskipun kayak hanya dari jumlah like sih, Miss. Jadi kalau kita lihat yang di sebelah kanan yang di bulan Maret lalu itu diposting tanggal 2 Maret itu sampai saat ini likes-nya itu di 97 ya, 96 tambah 1 gitu. Nah, sementara di saat ini gitu ya yang baru diposting 2 hari lalu, sekitar 2 sampai 3 hari lalu itu udah 90 atau 91 likes. Jadi di sini udah ada lumayan perbandingan gitu. Kalau misalnya yang di Maret sampai saat ini baru 97, tapi saat ini baru 3 hari posting itu udah mencapai 91 likes gitu. Memang baru dari jumlah likes tapi ini udah mulai ada positif ini sih feedback gitu ya dari Day by Sense sendiri gitu dengan kita nge-highlight siapa sih di balik Day by Sense ini ternyata mampu meningkatkan jumlah likes atau minat dari para customer gitu. Next. Oke, untuk KOL ini sebenarnya lebih ke KOL yang kita coba undang gitu ke Day by Sense dan juga nanti ada PR package yang sebenarnya udah kita kirimkan. Bisa next slide, Sya. Oke, silakan Alicia. Oke, untuk KOL ini kita rencananya ada 2 bagian, Miss, 2 section gitu untuk KOL-nya. Pertama itu, ini KOL yang untuk hadir di booth Lala Market Day by Sense semua, karena sekarang campaign kita ini very Lala Market fokus. Acaranya ada di besok soalnya ya, Miss, jadi memang, full attention lagi di situ semua. Di sini kita ada, sorry, sebelumnya saya bisa nunjukin list. Ya. Sebentar. Sebentar ya, Mas. Jadi dari KOL ini kita udah approach 20 KOL untuk kerjasama, yaitu mereka datang ke booth Lala Market dan kita kerjasamanya itu di sini semi barter. Jadi kita menawarkan satu produk Day by Sense in return for mereka nge-posting either IG Reels atau TikTok video. Di sini kita udah approach sekitar 20 KOL. Dari 20 KOL itu kita kurasi lagi menjadi sekitar 11 KOL. Dari 11 KOL ini yang kira-kira niche dan personality KOL-nya itu udah sesuai dengan brand identity-nya Day by Sense. Nah, dari list ini udah kita ajuin ke tim Day by Sense dan mereka sudah memilih KOL yang kita untuk lanjut kerjasama, yaitu 3 ini, ada Nadira, Nicole, dan Samantha Jolin. Di mana kita udah lock KOL-nya juga, udah kirim SPK ke mereka juga, dan udah bikin brief buat mereka. Briefnya itu kurang lebih seperti ini, Miss. Kita itu memang lebih fokus ke ini sih, hal-hal yang akan di-highlight di Lala Market sana. Jadi seperti Lala Market itu lokasinya ada di mana, promo-promo yang akan available di Day by Sense di sana itu apa aja, dan juga newest drop-nya Day by Sense Solin Collection yang exclusively baru available di Lala Market dan pertama kali launching di Lala Market ini. Seperti ini kurang lebih detail brief-nya. Oke, dan selain KOL semi barter ini, kita juga ada beberapa KOL yang VIP invitees. Jadi dari Lala Market sendiri itu ada KOL, mereka provide beberapa pass untuk KOL, yaitu pass-nya VIP di mana mereka itu free entry, bisa masuk selama 3 hari, bisa skip line-nya juga, dan dapat goodie bag dari Lala Market-nya. Nah, dari sini kita mengundang 5 KOL, dan dari 5 KOL ini ada sekitar 2 KOL yang available untuk datang visit booth Day by Sense. Ada Mitch Anderson sama Ranisha. Jadi kita akan mengkoordinasi untuk visitnya mereka juga, Miss. Seperti itu. Mungkin dari Shelby ada yang mau ditambahin?
Iya, jadi, untuk KOL sendiri ini, semua payment-nya itu melalui Day by Sense, Miss. Jadi kita memang, suggestion awalnya dan ternyata diterima baik gitu dari pihak Day by Sense dan mereka willing to, apa ya, ibaratnya mengeluarkan, budget gitu untuk KOL ini. Kemudian kalau untuk yang fix semi barter. Nah, untuk yang propose invitees ini karena memang dari pihak Day by Sense itu hanya menyediakan produk, jadi, sebenarnya ini masih, untuk yang Mitch Anderson dan juga Ranisha ini masih terus kita follow up karena, ini kan semuanya itu kembali lagi berdasarkan availability-nya mereka ya, Miss. Karena mereka tuh tidak dibayar dan hanya disediakan produk aja gitu. Jadi kalau misalnya kita masih menunggu sih sampai at least di hari Minggu gitu ya, supaya, berharapnya 2 KOL ini yang Mitch Anderson dan juga Ranisha benar-benar, tidak ada halangan apapun. Dan memang jadi untuk datang. Tapi kalau untuk yang semi barter, 3 KOL yang, sudah kita highlight itu udah fix datang gitu. Oke, buat next, selain KOL, kita juga ada kerjasama sama DBSS itu, kita mengkoordinasi PR package. Jadi kalau buat PR package ini sebenarnya ini benefit dari Lala Market Miss. Jadi Lala Market itu memang each year mereka punya list beberapa KOL dan mereka ngirim big PR package yang isinya itu produk-produk yang akan hadir di Lala Market ini. Nah, untuk tahun lalu Debisense belum pernah ikut benefit Lala Market ini. Tapi untuk tahun ini kita suggest mereka untuk ikutan supaya bisa nambahin exposure dan supaya KOL marketingnya Debisense itu lebih lebih jalan sih, Miss. Karena memang dibandingin dari tahun lalu untuk Lala Market ini Debisense belum sama sekali bahkan utilize KOL. Rasanya sayang gitu kalau misalnya Debisense itu online presence-nya bener-bener cuman ada di social media doang, nggak ada di KOL marketing. Jadi akhirnya kita advice mereka untuk ikut aja lah benefit dari Lala Market ini. Akhirnya mereka setuju dan dari Lala Market ini ngirim list beberapa KOL dari kita dan akhirnya kita membantu supaya Debisense mengkurasi kira-kira KOL mana sih yang cocok dengan brand identity-nya Debisense. Di sini ada 3 KOL sih. Meisha, Myla, dan Kak Ayu Nasution. Jadi mereka itu memang sih di dalam video ini mereka mix brand ya, Miss. Ada beberapa brand-brand fashion lain yang di dalam konten ini, tapi masing-masing produknya tetap di-highlight oleh KOL-nya, tetap di-highlight secara jelas dan didetailin juga bahwa brand ini semua akan ada di Lala Market. Jadi menurut kita this benefit is memang like an effective way untuk build hype dan build spread information bahwa DBSS itu akan ada di Lala Market. Biar setidaknya orang yang penasaran dan ada keinginan untuk datang ke Lala Market itu tahu isi di sana tuh ada salah satunya DBSS. Seperti itu sih, Miss. Oke, next-nya untuk media, boleh silahkan Shelby. Iya, untuk media invitees jadi kita, memang, dari awal planning untuk undang media ke acara, Day by Sense di Lala Market ini, Miss. Cuman, so far kita tuh, udah agree dengan Day by Sense, dengan 3 media, cuman, kita sebenarnya masih berkoordinasi dari pihak Lala Market karena sebenarnya dari pihak mereka tuh udah punya listing medianya sendiri yang, bekerja sama gitu. Jadi mereka emang udah punya media partner, tersendiri. Nah, untuk si 3 media ini sebenarnya kita mencoba masih negosiasi gitu, Miss, apakah mereka itu bisa meng-highlight, 1 brand aja yang ada di Lala Market. Karena sebenarnya ini ibaratnya di-hire atau day by sense gitu, bukan oleh Lala Market gitu. Jadi sebenarnya ini baru kita bisa, mungkin kayak kasih kesimpulannya di dalam minggu depan sih, Miss. Tapi ini kita coba, masukin dulu, ini contoh proposal yang, udah kita sempet buat kemarin untuk kerja sama media, apa aja yang mau di-highlight, kemudian, perbedaannya Day by Sense yang sebelumnya yang di bulan Maret di Lala Market dengan juga yang di bulan ini gitu. Kemudian collaboration propose-nya itu seperti apa, di sini kita coba,
mencoba barternya itu dengan, uang transport, kemudian juga dengan konsumsi sama, voucher, senilai 10% yang di mana media ini bisa gunakan di 3 hari tersebut gitu. Cuman, ya kembali lagi karena ini masih progres dan kita baru bisa deciding besok gitu ya setelah koordinasi dengan alamarket, jadi ini masih, to be confirmed gitu sih, Mas. Jadi masih dipospon. Rencananya kalaupun memang nanti, kita masih punya kesempatan untuk, di event yang activation kita rencananya selanjutnya yang either di kampus atau komunitas, rencananya kita akan alihkan medianya ke situ gitu. Cuman kalaupun memang ternyata activation itu juga masih berhalangan, rencananya kita akan lebih ke nyebar rilis sih, Miss, at least kayak entah itu di sosmed, di IG story, IG feeds, ataupun juga di, website online media tersebut gitu. Mungkin sekian dari kami, Miss, dari Talita ada yang mau disampaikan nggak? Oh, kendalanya ya? Ya, beberapa kendala. Mungkin dari, KOL dulu kali ya, dari KOL dan PR package sebenarnya so far, run smoothly aja sih, Miss. Cuman memang awalnya itu ada kendala di, mencari KOL mencari KOL yang berkenan untuk semi barter. Itu, sedikit tricky memang karena, kita mencoba awalnya itu approach-nya KOL yang sudah, cukup gede-gede. Kita mencari followers-nya itu minimum 10.000. Nah, dari situ kita dari awal kita kontak belum ada respon yang baik, belum sempat terkumpul juga KOL-KOL yang willing untuk semi barter dengan, eee, transport dan satu produk dari Day by Sense. Akhirnya kita mencoba untuk mencari, metode lain gimana ya supaya bisa ketemu KOL-KOL yang mau nih semi semi barter. Akhirnya kita menggunakan social media threads. Jadi di threads itu kan memang ada banyak ya, Miss KOL nano yang suka mencari-cari job lah istilahnya. Mereka itu mengiklankan diri sendiri kayak, "Aku bakal dateng nih ke Market buat brands yang open untuk collaborating, aku masih mau barter, aku, open untuk collaborating dengan fee berapa aja," kayak gitu. Akhirnya kita, mengkurasi satu-satu dari threads itu dan, berhasillah menembus 20 KOL yang kita, QC lagi jadi 11 KOL dan akhirnya kepilih sama DBSS itu 3 KOL. Itu untuk, KOL marketing dan untuk PR package, so far belum ada kendala yang major sih, mungkin yang awalnya jadi concern kita itu, eee, bahwa PR package ini mix brand, jadi takutnya itu agak, eee, fokus di DBSS itu kurang banyak karena campur dengan brand-brand lain, tapi karena ini, kita bekerja samanya dengan KOL-KOL dari Lala Market yang mereka itu followers-nya udah gede, following-nya, memang udah established gitu ya, KOL-KOL yang udah established, akhirnya kita tetap memutuskan untuk jalan dengan benefit, PR package ini. Paling kendalanya itu sih, sempat ada, discussion back and forth dulu sama tim brand kira-kira, the right move nggak sih kita untuk, ikutan dengan PR package gini, soalnya kan, concern dari tim brand itu sayang, yang dibahas itu nggak solely day by sense gitu, tapi dengan kita mengikuti PR, benefit ini kayaknya cukup beneficial sih buat day by sense. Itu dari KOL dan PR package. Kalau misalnya dari, sosmed dan media mungkin dari Shelby ada yang mau ditambah? Iya, kalau untuk media tadi sempat udah disampaikan ya, Miss, mungkin kalau untuk sosmed, kendalanya adalah karena, eee, mungkin lebih ke tidak sesuai sama ekspektasi awal sih, Miss, karena rencananya kan kita yang akan hands on over the social media, tapi ternyata, turns out tidak gitu. Jadi, memang akhirnya itu yang menjadi kendala kita dalam hal KPI. Mungkin sepertinya gitu ya, kita pastinya akan ada kendala untuk mencapai KPI yang, sebelumnya udah kita planning. Jadi sepertinya untuk KPI akan kita coba, turunkan, ada perubahan sih, Mas, kayaknya akan kita turunkan gitu. So far kalau untuk, dari engagement itu juga sepertinya ada peningkatan, tapi kita memang karena belum dapat datanya gitu ya, Mas, jadi kita belum bisa, sampaikan lebih banyak, tapi kondisinya seperti itu, gitu.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak Miss Oke, terima Angel. kasih Shelby dan Talita. Ini nggak usah di stop share dulu karena nanti mungkin ada beberapa yang harus saya langsung aja apa namanya lihat lagi ya evaluasi. Oke, Umut ya. pertama Umut kali ya. saya ingin Ampun. bertanya kepada Shelby dan Talita. Bedanya KOL dan influencer itu apa? Oke, kalau KOL itu lebih ke key opinion leader, mungkin nanti Talita bisa nambahin ya, yang agak lebih expert. Tapi kalau untuk bedanya kalau influencer itu kan memang fokusnya lebih kayak, maksudnya kita bisa menggunakan siapapun atau misalnya influencer yang memang entah itu di tier apapun gitu, memang fokusnya itu untuk lebih ke mempromosikan produknya atau mengenalkan produk, tapi belum tentu si influencer ini, itu bisa, relate gitu. Tapi kalau key opinion leader ini memang, dipilih, nggak cuman kayak berdasarkan juga, oh ya jumlah followersnya dia, berapa gitu, tiernya berapa, tapi apakah si person ini itu bisa cukup relate dengan brand tersebut. Makanya tadi seperti yang Alicia udah sampaikan, kita lumayan ada kendala dalam pemilihan, KOL kemarin nih sama Day by Sense karena mereka ternyata lumayan picky banget gitu ya. Ada spesifik tertentu gitu ya, yang kayak, "Oh nggak boleh ini," oh ternyata mereka maunya yang kayak meskipun pakai hijab, tapi dia harus yang suka sama monokrom. Atau misalnya, dia nggak boleh pakai color palette Iya apa sih. tertentu di, misalnya di sosial medianya dia gitu. Jadi memang ada pakem-pakem tertentu yang kita jaga gitu ya, yang memang supaya ketika si, KOL ini merepresent, dari brand-nya Day by Sense itu sesuai atau inline banget sama, brand-nya dia gitu. Mungkin Alicia ada yang ditambahin? Ya, sebenarnya udah benar sih yang dijelasin sama Shelby. Memang KOL itu dalam teorinya dikenal sebagai key opinion leader ya, Miss. Mungkin sebagai orang yang eh, bisa kita pahami, mereka itu kita bisa percayain pendapatnya karena mereka adalah seorang expert di bidangnya seperti itu ya, Miss. Tapi di realitanya di lapangan pas kita mencoba untuk menggunakan nama KOL dan nama influencer itu sedikit digunakan secara interchangeable. Jadi contohnya kayak kemarin pas kita nyari KOL atau influencer untuk bekerja sama ini, kalau misalnya kita mencari influencer, belum ada yang realitanya orang itu di lapangan menggunakan nama KOL untuk membrandingkan diri mereka sendiri. Walaupun menurut kami itu ini sebenarnya bisa diklasifikasi sebagai influencer seperti itu, Miss. Jadi sebenarnya kita memang menggunakan KOL marketing atau influencer di sini agak interchangeable, tapi di sini intinya kita menggunakan konten-konten kreator yang mampu untuk memarket Day by Sense sesuai dengan niche-nya, sesuai dengan target audience-nya, dan mampu menyampaikan informasi yang dituju oleh brand. Seperti itu sih, Miss. Oke, baik. Terima kasih Shelby dan Talita ya. Nah, itu tadi yang disampaikan Talita itu sebenarnya sudah benar. Jadi, secara keilmuan memang ada perbedaan antara KOL dan influencer. Gitu. Kalau KOL adalah memang orang-orang yang memiliki expertise di bidang tertentu. Misalnya di bidang kecantikan. Jadi dia kalau misalnya jadi di endorse gitu ya untuk produk-produk kosmetik, dia dibilangnya KOL. Namun kalau misalnya kayak Tasya Farasya gitu ya di endorse untuk produk kosmetik yang sama, Tasya Farasya ini dibilangnya adalah influencer, bukan KOL karena Tasya tidak memiliki expertise atau ya di bidang kecantikan. Maksudnya expertise di sini adalah mampu dipertanggungjawabkan gitu ya dengan misalnya ijazahnya atau misalnya dia ada certified dokter kosmetik gitu ya, itu seperti itu teman-teman. Namun tapi kalau memang di kenyataannya, memang semuanya itu kayak disebut KOL semua. Karena selain mungkin penyebutannya lebih mudah, kata dari key opinion leader mungkin dianggap memiliki apa namanya ya, memiliki eh apa namanya, animo mungkin jadi lebih lebih ketara gitu ya, lebih lebih dianggap oleh masyarakat, bisa mempengaruhi masyarakat gitu ya, dibandingkan kata influencer. Influencer mungkin konotasinya jadi negatif karena
semua orang misalnya bisa disebut sebagai influencer, sedangkan kalau KOL itu mungkin dia ada urutannya gitu ya, misalnya sudah memiliki followers berapa banyak. Itu sih kalau di realitanya. Tapi kalau secara keilmuan itu adalah perbedaan si influencer sama KOL ya. Nah, kalau misalnya di sini kalian mau menyebutnya KOL silakan, tapi kalau saran saya, kalau kalian membuat skripsi nanti tolong sesuai dengan bidang keilmuan. Ya, karena jadi kalau misalnya memang dia KOL artinya memiliki expertise di bidang tertentu disebutnya KOL. Tapi kalau misalnya dia influencer tidak certified gitu ya di bidang tersebut disebutnya influencer karena pernah ada yang bermasalah teman-teman saat skripsi salah penyebutan influencer dan KOL itu dicecar gitu ya. Jadi kalau secara ilmuwan kalau kalian memang skripsinya ada kaitannya dengan KOL dan influencer tolong dengan sesuai keilmuannya. Jadi kalau influencer adalah setiap orang gitu bisa jadi influencer betul, tapi kalau KOL adalah dia memiliki expertise di bidang tertentu atau certified benar-benar ada buktinya. Ya, itu aja. Jadi kalau dari saya. Lalu kemudian saya ingin menambahkan ini untuk teman-teman yang lain juga ya. Untuk Shelly dan Talita tadi, kemudian ini untuk berlaku juga untuk teman-teman yang lain. Mungkin di minggu depan, tolong dibedakan kan kalian kan strategi MPR-nya kan ada lumayan banyak nih. Mungkin dibedakan jadi online dan offline. Online pun misalnya kalian ada strategi apa nih? Strategi misalnya konten edukasi, misalnya seperti itu. Kemudian offline-nya adalah brand activation melalui Lala Market. Jadi nanti tolong dibedakan untuk Shelby dan Talita sendiri di sini itu sudah dibedakan. Namun mungkin untuk keterangan-keterangannya juga mungkin perlu ditambahkan ya di visualisasinya di PPT-nya. Jadi contohnya nih tadi saya melihat uh, ada perbedaan ya before after-nya ya. Jadi tadi di Lala Market-nya Oke, Mas. di yang tahun lalu itu meskipun sudah tahun lalu itu baru 90 likes, sedangkan yang Lala Market yang sekarang tahun 2026 itu meskipun baru berapa minggu itu sudah 90 likes juga. Nah, itu ada keterangannya karena tadi saat kalian jelaskan, tadi Shelby yang menjelaskan, mata saya kan ini ya, apa minus gitu ya, dan plus juga. Saya nyari mana likes-nya ya. Saya nggak kelihatan, saya sampai gedein ini si layarnya karena saya nggak kelihatan. Jadi untuk di minggu depan tolong ada gede gitu tulisannya. Jadi saya juga bisa langsung ketebak, oh ya ini likes-nya beda. Itu seperti itu. Ya, tadi saya nyari-nyari mana likes-nya ya. Terus saya sambil gedein tuh ya, jadi saya nggak kelihatan. Ya jadi kasihanlah mata saya Maaf ya, sudah Miss. nggak apa-apa. Nggak Kita apa-apa. kita juga pakai kacamata ini, Miss. Maaf ya. Iya, Oh, dan ya. seperti Oke, ini. supaya lebih kelihatan aja ada bedanya. Oke, kemudian, nah ini berkaitan sama tadi KOL juga ya. Tadi kan kalian kan untuk yang di Lala Market ya, berarti khusus untuk si brand activation-nya di Lala Market berarti MPR-nya online ya. Offline strateginya. Jadi untuk KOL-nya tolong di minggu depan di PPT-nya itu langsung disampaikan saja siapa kira-kira KOL yang kalian bisa approach dan mungkin bersedia apa namanya kerjasama dengan Day by Sense gitu. Jadi jangan berupa tabel-tabel. Kalau tabel-tabel mungkin itu lebih baik dimasukkan ke dalam makalahnya saja. Ya, tapi kalau misalnya untuk PPT supaya kalian juga lebih mudah menjelaskan langsung saja gitu. Jadi misalnya kalian bilang kalau approach 20 ternyata hanya 11 yang bisa kami dapatkan. Nah, itu di PPT-nya langsung aja tulisan ada 11 siapa ada wajah-wajahnya. Kemudian ada postingannya yang mereka sedang mengendorse si Day by Sense seperti yang apa nih? Ada di page kalian kok. Saya lupa. Tadi kalian kayaknya sudah ada deh. Nah, ini yang PR package ini kan kalian kan sudah ada tampilan-tampilannya ya. Nah, mungkin itu juga di bagian KOL mungkin sudah ada tuh tampilan si KOL-nya. Jadi yang sudah fix aja. Ini sudah fix atau belum? Sudah, Miss. Udah diposting. 11 Iya. juga, 11 KOL. Oh, kalau yang PR package ini Miss yang udah posting karena ini memang pre-event ke Lala Market ya. Tapi kalau buat yang KOL ini sekarang mereka posting karena besok visitnya. Oh Besok gitu. sampai minggu. Oke.
Oke, sip. Berarti untuk di PPT-nya langsung saja ya bentuknya, foto-foto, kemudian mungkin itu bisa ditambahkan di bagian, analisisnya di makalahnya itu kira-kira setelah diposting, itu reach-nya berapa banyak gitu ya. Jadi kalian analisis dan ada pengaruhnya nggak ke akun Day by Sense, gitu ya. Oke, kemudian Oh, iya, Hmm, iya, iya. nah, oke. oke, Iya iya. maaf Miss, izin Heeh. menambahkan. Jadi Mhm. kalau untuk insight dari influencer atau KOL itu sendiri, kita paling bisa ambil dari yang fix semi barter dan juga propose invites ini Miss. Karena kalau untuk yang sebelumnya, yang tadi yang udah diposting pre-event tadi itu kan karena kita kerja sama sama Lala Market. Iya. Jadi bukan kita yang kontak langsung, kita nggak bisa dapet insight-nya, tapi mungkin kita bisa dapet kayak kalau di TikTok itu kan berarti jumlah likes-nya atau misalnya jumlah share atau komennya. Paling itu sih, Mas. Iya, nggak apa-apa. Jadi kan ini kan sudah kelihatan tuh view-nya berapa, likes-nya berapa, mungkin yang komen berapa. Nah, itu Boleh. aja yang mungkin kalian bisa jadikan analisis ya. Oke, makasih Miss. Oke, sama-sama, terima kasih. Lalu, ini mungkin perlu ditambahkan juga di analisisnya, ini kan kalian kerjasama dengan, banyak influencer, PR package-nya juga dengan beberapa influencer dan KOL ya. Itu mungkin bisa dianalisis kira-kira siapa yang paling memberikan pengaruh atau yang engagement-nya paling tinggi. Ini mungkin bisa jadi evaluasi untuk, kok untuk Lala Market-nya, untuk Day by Sense. Jadi misalnya kayak KOL A, dia selain berpengaruh ya, engagement-nya tinggi, likes-nya bagus, dan dia sangat mudah diajak bekerja sama, gitu. Jadi untuk depannya mungkin akan kerja sama lagi dengan dia, gitu. Ya, ini juga perlu dianalisis. Oke, baik, itu mungkin itu saja dari saya. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari Shelby dan Talita? Kayaknya Sejauh ini cukup Miss. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gak apa ya nanti, di minggu depan tolong diperbaiki, jadi nanti saat kalian presentasi mungkin jadi lebih bagus dan nilainya juga lebih bagus ya. Oke, baik, terima kasih untuk Shelby dan Talita. Talita, kita udah pertemuan keberapa? Saya agak bingung kamu dipanggilnya Talita atau Alicia sih tadi. Shelby manggilnya Alicia, tapi saya ingat kamu dipanggilnya Talita. kayaknya bisa. Mana Saya ada ingin memanggil kamu Iya. saya ingin memanggil kamu dengan nama yang menurut kamu Gara-gara memang siapa? kamu banget. Kamu lebih suka Ya dipanggil udah, siapa? Alicia kalau gitu. Alicia. Oke, saya akan memanggil kamu Alicia mulai dari sekarang. Ya. Oke, Miss. Sorry. Oke, baik. Terima kasih Alicia dan Shelby. Nih, gua Sekarang siapa? Selanjutnya. tahu karena history webnya Setelah Alicia dan Shelby siapa? Mau saya panggil. Yaudah, tadi kan sorry saya lihat chat dulu. Boleh, Miss. Tadi kan Rizky pengen banget. Siapa tuh? Rizky apa itu? Aduh, anjing lah, anjing. Aku dulu deh. Kita dulu sama dia. Aduh. Oke, berarti Irul dan Nadia ya. Silakan Irul dan Nadia. Boleh. Boleh. Sebenarnya ngarang cerita juga aman. Cerita juga aman. Bilang aja. Kita udah handle. Oke, selamat Shelby. Sosmed. Bilang aja kita udah handle sosmed. Dan bikin konten seminggu. Cuman gara-gara nggak ada akses. Jadi nggak bisa narik data sosmed. Skenario lalu cuman gara-gara nggak ada akses jadi nggak bisa narik data. Wah, Oke, Miss. Wah, Nah, boleh jelasin. Aku jelasin dulu deh nanti yang mengenai apa namanya sedikit Daripada progresnya. laporan Jadi untuk ya ditebelin campaign sama yang pasti di The Algana Village, Jadi jangan yang pasti deh. Campaign gue takutnya tuh jangan. kalau ngejelasin Nah, untuk progres untuk SEO dari banget brand background sudah diupdate juga. dia ngerasa Jadi kita jelasin dulu
kondisi existing akan produknya dan juga memperbarui dari tipe unit yang dijual. Gue takutnya kalau ngejelasin isu banget tuh Nah, jadi ngejelasinnya kegeser. sosmed. Nah, jadi ada 4 tipe rumah dengan kondisi ada 330 unit dengan sisa yang ready dijual itu sisa 10 unitan. Lalu juga promo yang dipakai sementara masih ini dan lain-lain, DP 5% dan lain-lain. Lalu untuk nextnya brand identity juga masih memakai kondisi yang ada, sisi yang ada, di mana masih menggunakan di bawah naungan Bidrin, Bileh, sama Bihir. Di mana rumah sebagai awal mimpi itu Bidrin, Bileh, jadi ngerasain kehidupan bertumbuh bersama di Anggana, lalu juga Bihir, di mana rumah itu sebagai tempat pulangnya. Lalu untuk problemnya di kondisi sekarang itu ada perubahan perilaku konsumen, di mana calon pembeli itu udah masih mempertimbangkan sih mengenai harga dan lokasi, tapi dengan kondisi maraknya perumahan dan developer lain yang dia itu mangkrak, terus sertifikatnya ternyata bermasalah, dan juga sering terjadi praktek akan calon mafia tanah. Nah kayak itu, nah di situ ada celah yang kita mau coba, ya, ada celah yang dijadikan problem identifikasinya itu. Jadi konsumen semakin skeptis, terus terhadap legalitas proyek, lalu juga ada keunggulan di Anggana yang berupa udah, jadi awalnya itu dari sertifikat utuh, tanah gede, sertifikat utuh, lalu dibalik namakan ke developer, lalu dipecah sertifikat ke masing-masing rumah, masing-masing perumahan. Kayak gitu, atas nama konsumen masing-masing. Nah, itu sudah berlangsung. Biasanya kalau di properti itu emang butuh waktu lamanya di Dinas Pertahanan atau BPN kayak gitu untuk balik nama. Lalu juga berhubung di Anggana udah dihuni dan banyak yang sudah serah terima, jadi itu jadi suatu keunggulan. Terus kondisi kawasan yang sudah hidup, persaingan proyek juga di wilayah Bogor Cibinong juga semakin ketat karena kan sudah banyak yang beralih mencari perumahan itu bukan di pusat kota Jakarta, tapi semakin melebar ke kawasan samping-sampingnya. Lalu nextnya untuk objektifnya, tujuannya membangun awareness terhadap campaign yang pasti, lalu memperkuat persepsi The Anggana Village merupakan hunian dengan legalitas yang jelas dan terpercaya. Ketiga, mengkomunikasikan kenyamanan kawasan. Keempat, menegaskan keunggulan lokasi strategis yang dekat dengan pusat aktivitas masyarakat Cibinong dan Bogor. Lalu untuk di strukturnya sendiri, member pertama itu project leader dan kreatif strategis itu saya. Tapi di lapangan juga dibantu ada beberapa anak magang, jadi bisa mempermudah pekerjaan ini, di mana dia menyusun strategi campaign, kita menyusun strategi campaign, membuat konten planning, mengawasi jalan campaign, membuat copywriting, konseptual, dan mengolah hasil biaya campaign. Lalu untuk member kedua, PR dan digital monitoring, itu diperbantukan oleh Nadia, itu mengolah komunikasi audiensnya, monitoring engagement-nya, terus mengecek via WhatsApp bot. Jadi aku kasih akses melihat WA bisnisnya Anggana, lalu juga dokumentasi campaign dan membuat upload campaign dengan alasan perform. Lalu dari brand positioningnya, Anggana sendiri merupakan hunian yang modern, memposisikan sebagai hunian dengan lingkungan nyaman, legalitas terpercaya, lokasi strategis, dan kesiapan hunian nyata. Nah, brand image dibangun melalui konsep yang pasti, menekankan kepastian sebagai nilai utama yang dicari oleh konsumen properti saat ini. Untuk swotnya, ini beberapa sudah dibantu oleh Nadia. Rapihin.
kompetitor juga banyak, ini juga beserta apa ya, lebih detail banget sih dari harganya mereka, promo yang dipakai, terus surat dan tanah apa yang mereka gunakan sekarang, kayak gitu. Apakah sudah pecah sertifikat atau belum. Lalu kita ambil diferensiasinya, yaitu di mana kita itu kepastian produk. Karena produk kita atau mungkin Dahgana itu produknya udah ada di stok, jadi tinggal bisa nggak pakai nunggu, bisa langsung dibeli dan dihuni juga, kayak gitu. Kepastian hukum legalitas udah pecah, jadi tinggal ketika beli rumah diproses ke BPN, itu bisa langsung balik nama juga. Terus filosofi brandnya sesuai emosional, Anggana sebagai representasi sosok seorang ibu, jadi tempat untuk berpulang, bukan berpulang, untuk pulang, dan kemudahan akad dan langsung huni, kayak gitu. Lalu targetnya ada beberapa, jadi yang pertama usia 25 sampai 40 untuk untuk geografiknya dulu segmennya tetap di orang-orang yang Bagus yang ini. nggak jauh dari ring 1, ring 2 dari Cibinong, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Cibubur, Jakarta Timur. Karena kebanyakan pencarian rumah itu masih nggak jauh-jauh dari area Aku sekitar. rasa bagus. Lalu demografinya usia 25 sampai 40 tahun, itu keluarga muda, first home buyer, sama serta 50 sampai 65 prapensiun dan pensiunan. Untuk karyawan swasta biasanya mereka kebanyakan pembelian rumah itu via KPR ke bank. Kalau untuk pensiunan biasanya itu berhubung umurnya udah mendekati pensiun, nyicil langsung ke developer. Pendapatan overall 10 sampai 30 juta per bulan. Diskografinya kualitas lingkungan, memiliki kebutuhan akan dunia yang nyaman, dan behaviornya aktif mencari informasi melalui Instagram dan Google Search, cenderung membandingkan legalitas dan mencari unit yang udah ready dan legalitas yang udah ada. Targetingnya ada 2. Kita target mengenai keluarga muda dulu, dan juga secondary targetnya adalah prapensiun atau pensiunan yang menginginkan lingkungan yang tenang, nggak berisik, kayak gitu, tapi lokasi tetap strategis. Itu. Next lagi. Nah, dari consumer insight-nya setelah kita pelajarin dari beberapa bulan, ya setelah beberapa bulan ini, perilaku konsumen itu nunjukin kalau ternyata sekarang ada perubahan pengambilan keputusan, di mana untuk membeli rumah itu kan keputusan jangka panjang banget ya, karena itu pasti akan dihuni lama banget. Nah, di situ udah bukan mempertimbangkan harga dan apa sih, tapi juga memperhatikan kepastian akan pengembangan, karena apakah legalitasnya sudah real, pecah, dan yang lain. Terus habis itu juga apakah kawasannya mendukung dengan gaya hidupnya mereka, kayak gitu. Banyak faktor. Jadi disitulah kita membangun campaign yang pasti. Jadi untuk menitik beratkan 4 pesan utama sih mengenai udah yang Anggana itu, udah Anggana Village yang pasti nyaman, yang pasti strategis, yang pasti siap huni, dan yang pasti legalitasnya jelas. Nggak perlu. Nah, untuk di chapter 3 marketing PR-nya itu yang pas kita akhirnya menentukan campaign yang pasti, karena perilaku konsumen yang saat ini kan lebih ini bener nggak ya atau apa ya, udah di sini tuh udah pasti banget, nggak ada neko-neko atau apa, ini udah yang pasti, karena yang pasti nyaman, yang pasti kebersamaannya, dan yang pasti legal. Jadi kita ambil 2 pilar aja, yang pasti nyaman, mengangkat semua kawasan yang ada di kawasan, fasilitas, terus habis itu perumahannya nggak ada kabel melintang, semua underground, kayak gitu. Terus yang pasti legal, itu pilar kedua, di mana legalitas, sertifikat, kepemilikannya, dan hak miliknya itu udah jelas banget. Tapi tetap campaign ini tetap berada di bawah payung komunikasi brandnya Be Dream, Be Live, Be Here, karena itu kan pilar utamanya. Tapi untuk campaign di bulan Juni-Julinya itu yang pasti. Lalu untuk marketing public relation-nya
itu kita ada pendekatannya. Pertama, full strategi. Jadi menarik perhatian publik dulu. Menarik perhatian publik dengan cara konten yang utama dipublikasikan itu mengenai 2 pilar yang tadi. Lalu juga ada push strategi, di mana kita mengangkat aktivitas yang dilakukan antara lain follow up-nya, leads yang masuk itu dimasukkan ke bisnis, terus langsung distribusi ke 3 sales, dan juga konsultasi KPR dan jadwal survei lokasi. Karena semua itu kebanyakan leads yang masuk mempertanyakan ini rumahnya ready atau belum, terus habis itu udah banyak yang huni atau belum, dan juga kalau KPR simulasinya berapa ya, legalitasnya gimana, kayak gitu. Dan kita juga mengadakan program promosi juga dengan booking fee 10 juta, terus habisnya ini bukan free DP sih, ini hanya DP 5%, free biaya, dan bonus 1 AC, dan itu bisa langsung angkat. Lalu pas strategi, di mana trust building communication-nya, itu kita aktivitas kami dilakukan melalui publikasi proses AJB balik nama. Jadi dokumentasi ketika tanda tangan dengan notaris, lalu penyerahan sertifikat kepada konsumen, testimoni pemilik rumah, dan konten mengenai fasilitas kawasan seperti masjid, area sebelah dan lain-lain, itu kita post juga. Lalu untuk digital communication strateginya, konten strategi outputnya, dari konten yang pasti kita ada 2 pilar ini juga. Tetap yang pasti nyaman, tujuannya untuk membangun persepsi bahwa Anggana Village merupakan hunian yang nyaman. Visualnya tetap untuk tidak jauh-jauh dari kawasan, kita explore. Lalu yang kedua, konten kedua itu yang pasti legal, jadi ini mengangkat legalitasnya. Visualnya proses AJB balik nama, sertifikat, dokumentasi, dan testimoni. Nah, ini untuk awalnya Instagram sebelum ini di bulan Mei akhir. Lalu kita memilih platform Instagram karena digunakan untuk naikin brand awareness, visual branding, edukasi legalitas, storytelling, kawasan, dan engagement studio. Dan juga untuk budgetnya kita totalnya hanya 1 juta aja. Dikarenakan kita dari The Anggana Village sendiri ada sedikit arahan dari direksi dan lain, kalau ternyata kita sudah tidak diperbolehkan menggunakan KOL ataupun influencer, jadinya kebanyakan konten yang diarahkan itu fokusnya ke kawasan, sama kalau bisa ngevideoin testimoni konsumen. Jadi itu yang diperbanyak buat ningkatin trust-nya. Untuk KPI sendiri nggak terlalu tinggi-tinggi, fokus ke public relation-nya aja. Reach Instagram 50.000 akun, engagement-nya 250, profil visit ke akun Instagram itu 200, lalu mendapatkan qualified list yang bagus, yang menanyakan informasi itu ada 10 list aja, itu udah bagus banget kalau sampai responnya baik. Lalu juga konten, kita rencana memproduksi 9 konten, 2 reels dan 7 feed. Ya gitu. Lalu untuk progres sekarang, Nadia tolong dibantu. Oke Miss, selanjutnya ini campaign report yang udah kita jalankan dari 1 Juni sampai 30 Juni. Ini ada 3 jenis konten. Yang pertama ada feeds atau carousel. Jadi di feeds ini kontennya kayak lebih konten mengenai dokumentasi konsumen, kayak penyerahan sertifikat, pokoknya tentang legalitasnya. Itu udah diposting sebanyak 11 feeds. Lalu untuk konten reels itu sudah dipost juga sebanyak 2 reels. Dan Instagram story-nya yang dipublish itu sudah 36 story. Nah ini untuk feeds atau carousel yang sudah terupload di Instagram Anggana. Dan konten reels-nya juga yang udah diupload selama periode Juni itu mendapatkan, untuk konten pertama mendapatkan 23,5 ribu views, dan konten kedua sebanyak 25,8 ribu. Next Kak. Nah ini untuk Instagram story-nya yang udah terupload dari 1 Juni sampai 30 Juni dengan Instagram performance-nya
ini kita menjangkau 63.236.000, lalu engage sebanyak 57.389, dan ada juga profile visit sebanyak 476, dan kita mendapat penambahan follower sebanyak 14, dan ada external link kliknya itu sebanyak 22. Nah, di followers growth ini sebenarnya walaupun followersnya bertambah, tapi sebenarnya kalau kita tinjau dari followers di bulan Mei, itu sebenarnya kita mengalami penurunan nih. Sebelumnya itu ada di 3.345, dan di bulan Juni itu jadi 3.337. Nah, kalau menurut kita, setelah kita analisis itu Instagram itu kan lagi melakukan bot purge, itu dimana lagi adanya pembersihan akun yang nggak aktif atau spam gitu nih dari Instagram. Nah, ini untuk insight-nya yang kita dapatkan ada 63.236 akun, lalu juga ada kunjungan profil sebanyak 476 dengan klik link eksternalnya sebanyak 22, dan kita mendapatkan interaksi dari konten-konten yang udah di-upload itu sebanyak 314, lebih banyak mayoritas itu dari followers dan di luar followers itu ada 24,2%. Dan ini ada analisis Instagram performance-nya dari KPI itu kita udah mencapai 63.236, dari target sebelumnya itu kita sebanyak 50.000 akun. Nah, engagement-nya itu kita mendapatkan 314 interaksi, yang dimana itu kayak meliputi like, share, dan komen. Nah, lalu ada profile visit-nya, targetnya sebelumnya ada 200 visit, kita mencapai 476. Lalu ada qualified list Instagram dengan target 10 leads, itu kita di bulan Juni mendapatkan 23 leads, dan yang terakhir itu konten legalitas dan wawasannya. Sebelumnya kita udah menentukan konten yang dipublish itu sebanyak 9 konten feeds, 2 reels, dan 7 feeds. Maaf, 2 reels dan 7 feeds. Dan yang kita publish di bulan Juni itu sebanyak 12 konten, yaitu ada 11 carousel dan 1 reels. Baik, kalau dari kami mungkin begitu Miss, dari campaign report dan update proposalnya. Terima kasih Miss. Oke, baik, terima kasih Irul dan Nadia. Kenapa nggak dibuat PPT aja nih? Saya pusing ini bacanya kecil-kecil semua. Nggak kelihatan saat tadi Nadia menjelaskan postingannya, dijelaskan dengan Nadia dengan baik. Ada berapa postingan, saya nggak kelihatan, terus terang. Saya bahkan mau stop Nadia dengan bilang, tunjukin aja deh IG-nya gimana. Nah, sekarang saya mau minta Irul dan Nadia, tunjukin aja IG-nya. Jadi saya bisa kelihatan ini mata saya. Enggak. Boleh dibuka. Nah, kan jadi boleh di agak zoom gitu ya. Malum sudah tua, jadi tolong dimaklumi. Oke, postingan kalian mulai dari yang mana? Postingan dari yang pasti legalitasnya jelas. Pasti legalitasnya jelas. Oke. Ini ada beberapa catatan saya. Jadi untuk di minggu depan tolong Irul dan Nadia sudah dibuat PPT ya. Dan itu mungkin dibedakan dari jenis, ini online semua ya, tidak ada yang offline ya Irul ya. Kalau tadi kan di by Sense kan ada offline-nya dengan market. Kalau di kelompok kalian apa? Ada offline-nya? Oh, kalau offline-nya itu kemarin belum ada kegiatan sama sekali, Miss. Jadi untuk marketing sales tuh kegiatannya masih online semua. Karena kegiatan offline baru diadakan nanti di bulan Juli ini. Gitu sih, Miss. Tanggal berapa, Irol? Nah, itu belum pasti, Miss. Soalnya rencana akan ada di LRT stasiun LRT Taman Mini dan juga stasiun KRL
Cawang, tapi untuk tanggalnya belum dapat dari pihak KAI. Oh, oke. Ya udah berarti kalau misalnya melebihi tanggal presentasi, mungkin sebaiknya di take out aja kali ya. Jadi kalian benar-benar online dan itu harus ada di makalah. Jadi dari awal kalian bilangnya memang yang strategi MBR yang kalian lakukan ya hanya online saja. Itu kalau strategi yang offline-nya memang melebihi jadwal deadline ya 15 Juli. Itu seperti itu. Kemudian di PPT teman-teman untuk Irul dan Nadia itu tolong dibedakan nih. Jadi kan tadi kan kalian by reels, by postingan, by carousel gitu ya. Nah, jadi dibedakannya bukan fitur Instagramnya kalian postingnya di mana, tapi per apa namanya ya? Per konten. Contohnya seperti ini. Kalian tadi ada konten edukasi, ada konten testimoni, ada konten legalitas juga. Nah, dibaginya berdasarkan itu. Konten legalitas di kontennya di mana aja, di feeds, di reels, di carousel gitu misalnya seperti atau di IG story. Jadiin satu. Kemudian kalian jelaskan di konten ilegalitas ini view-nya banyak. Kemudian kira-kira yang paling mereka sukai adalah yang berupa contohnya nih misalnya nih yang berupa ada foto konsumennya menunjukkan bukti legalitas. Kemudian misalnya ada testimoni yang berkaitan dengan legalitas juga karena kan legalitas kan termasuk salah satu campaign kalian ya. Cepat kemudian legalitas. Nah, testimoni misalnya ada yang berkaitan dengan legalitas juga. Dan itu ternyata kalau testimoni, bentuknya testimoni bukan hanya foto atau bukan hanya poster seperti ini saja, itu ternyata bisa menghasilkan engagement-nya paling tinggi. Misalnya itu ya, jadi dibedakan berdasarkan konten yang kalian jadikan campaign. Berarti kan ada testimoni, kemudian ada apalagi ya tadi edukasi, ada legalitas, ya kemudian ada video juga nih tadi apa video apa nih? Video kawasan. Video kawasan. Nah, itu berarti kan kenyamanan gitu ya. Itu salah satu campaign kalian juga, kenyamanan. Nah, itu dibagi aja berdasarkan keyword campaign kalian. Gitu ya. Jadi jangan berdasarkan fitur Instagramnya, feeds ya feed semua, reels semua enggak, tapi berdasarkan campaign keyword campaign yang sudah kalian kan tadi di makalah. Gitu supaya ketahuan jelas kira-kira keyword mana yang paling nempel di konsumen atau yang paling apa namanya relate dengan konsumen. Konsumen lebih tertarik dengan keyword campaign yang mana misalnya. Itu bisa jadi evaluasi tuh bagi Anggana Village untuk kedepannya untuk lebih meng-highlight si keyword campaign tersebut. Begitu ya. Kemudian oh iya, kita kan ada komunikasi, jadi pastikan Irul dan Nadia untuk minggu depan PPT-nya apa namanya ya, mudah dipahami gitu. Jadi Irul nggak usah lagi menceritakan tentang background-nya seperti apa, kemudian tidak usah diceritakan misalnya konsumennya, audiensnya seperti apa, karena itu kan sudah ada ya di makalahnya. Jadi yang untuk di minggu depan, khusus minggu depan adalah kalian menjelaskan apa saja yang sudah kalian lakukan dan kira-kira tadi itu kendala dan evaluasinya seperti apa. Ya, berkaitan dengan strategi MBR yang sudah kalian lakukan. Gitu. Jadi contohnya tadi Irul tidak bisa ada strategi, kendalanya adalah awalnya mau ada strategi menggunakan KOL, namun tidak jadi dilakukan dikarenakan misalnya terkendala dengan pihak Anggana Village-nya sendiri yang tidak ada budget mungkin untuk bekerja sama dengan KOL atau influencer. Nah, evaluasinya adalah ya berarti nggak bisa diapa-apain, berarti evaluasinya adalah di konten lainnya itu lebih di-highlight. Jadi misalnya oke membuat konten-konten yang lebih disukai. Jadi misalnya ternyata yang paling disukai adalah konten testimoni. Jadi itu yang diperbanyak daripada ngejar influencer atau KOL. Misalnya seperti itu. Gitu ya, Irul dan Nadia ya. Oke. Oke, kemudian tadi ada juga nih WA bisnis kalian tadi bahas juga. WA bisnisnya apakah dilakukan untuk strategi MBR-nya? Iya, Miss.
Oke, itu, apakah ada screen capture-nya contoh WA bisnis yang sudah dilakukan, seperti apa? Ada, tapi belum dimasukin ke report sih, Miss. Oke, nah itu untuk minggu depan tolong di-input ya di PPT-nya. Jadi saya juga bisa Oke. melihat hasilnya. Berarti kalian ini strategi MPR yang dilakukan adalah online, yaitu melalui Instagram-nya aja ya? Di sosial media lain enggak? Untuk di ini difokusin ke Instagram dulu aja. Oke, di Instagram. Kemudian, di WA bisnis juga ya? Iya, untuk ngerekap dari hasil list yang masuk, atau database yang masuk. Nah, oke, itu bisa dijadikan, bukti juga tuh nanti ada screen capture-nya. Oke. Oke, Oke. ini juga tadi kan Nadia kalau nggak salah tadi ada penurunan ya? Penurunan view ya Nadia atau like sih tadi? Karena Penurunan followers. Jadi kan penurunan kemarin Instagram lagi beres-beres, bersih-bersih akun buat. Oke, Nah, tapi ada penurunan yang kemarin tuh 3.345-an, sekarang 3.337. lumayan banyak ya? Iya, padahal ada penambahan followers sekitar berapa tadi? 14 atau 15 followers. Nah, Iya. itu harus Tapi kalian itu jelaskan. Tetap turun. Tapi itu harus kalian jelaskan karena tapi ini saya mau tanya dulu, The Agana Village pernah beli followers nggak? Kan ada tuh yang seperti itu ya. kalau di pas kita handle itu nggak ada. Cuman kalau nggak tahu sebelumnya, tapi kalau melihat dari engagement rate-nya dan yang lain, kayaknya ada sedikit gimmick-gimmick penambahan followersnya. Dulu tapi aku nggak tahu. Oke. Nah, itu berarti kalian cantumkan ya di kendala dan kendalanya adalah misalnya ada penurunan, followers dikarenakan ada kebijakan dari Instagram yang menghapus, username atau menghapus akun-akun yang berupa bot. Kemudian kalian tambahkan, namun ternyata ada penambahan 14, followers baru yang bukan bot karena mungkin tertarik dengan konten-konten kalian. Gitu ya, jadi itu ditambahkan di evaluasinya juga. Oke, baik, Miss. Oke, tadi video testimoni ada tadi. Video testimoninya mana? Ada contohnya? Video testimoni masih diedit, Miss. Oke, rencana akan dipostingnya kapan? Sebelum jadwal deadline atau setelah jadwal deadline? Sebelum. Sebelum jadwal deadline, oke. Nah, itu berarti juga wajib ada tuh di apa namanya PPT ya dan ada analisisnya juga di makalah. Gitu ya teman-teman ya, Irul dan Nadia ya. Oke, Miss. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin dari Irul dan Nadia? Enggak cukup. Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, jadi mungkin di minggu depan sudah berbentuk PPT ya, Irul dan Nadia ya? Baik, Miss. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih ya, Miss. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya, terakhir. Ini Rizky dan Nita. Silakan Rizky dan Nita. Udah nunggu-nunggu dari tadi ya? Ya nggak apa-apa, Miss. Soalnya punya kami juga belum sempurna. Oke, silakan. Dari Rizky kali ya yang share screen. Jadi sebenarnya sih, Miss, kita tuh ada kayak apa sih, ada insight baru dari si bukan klien, dari teman saya ini si di Makeup Insari. Jadi dia itu cerita terakhir kita call itu minggu lalu ke quick call, dia tuh cerita kalau ternyata dia tuh sebenarnya lagi tertarik sama makeup apa namanya, makeup adat. Nah, makanya di sini kan ada upload-an makeup adat nih, Miss. Terus dia kayak pengen tuh nge-build portofolio makeup adat ini karena pertama menurut dia itu lebih cuan. Terus yang kedua itu dia belum punya portofolio makeup adat kayak gitu. Nah, terus kita juga ada buat ini kan dia nggak ada link untuk yang kayak ngasih tahu portofolionya dia itu gimana kan. Nah, makanya kita di sini juga
dapat insight. Minggu lalu itu kita ada insight kayak ya udah kita build website aja nih yang isinya itu buat booking makeup, jasa makeupnya dia, terus kita juga bikin portofolio dia yang dari Instagram, terus beberapa review dari customer-nya dia juga kita masukin di website ini, dan kita juga udah masukin price list-nya dan detailnya include apa aja. Kayak gitu sih, Miss. Oh, terus sama di bulan Juli ini kita ada project bareng sama brand gitu, cuman apa postingannya itu tuh baru naik di payday nanti karena campaign mereka jalannya di payday. Itu sih, Miss. Jadi rencananya di bulan ini paling kita mau bikin build portfolio untuk makeup adat sama apa namanya generate konten buat si project bareng sama brand ini. Brand ini brand lip concealer. Jadi dia tap in gitu sama si Sari untuk bikin semacam konten keranjang kuning sih nantinya kayak gitu. Mungkin kalau detail website-nya boleh dibantu jelasin sama Rizky. Oke, baik. Oke, baik. Halo, halo. Ini suaranya masuk ya? Ya, suara kedengeran kok. Oke. Nah, kalau dari saya yang optimasi website dan SEO, izin lapor. Jadi ada 3 optimasi yang saya lakuin kan, Miss. Baru 2 sih sebenarnya. On page SEO, sama technical SEO. Nah, ada satu lagi itu dia off page SEO itu SEO yang dilakuin dari luar itu belum saya lakuin. Nah, ini kalau dari progres saya sendiri, yang pertama itu optimasi dari title tag, meta description, dan meta keywords dan meta author. Nah, ini apa gitu? Meta tag, meta keywords, dan meta description itu misal saya ngetik di sini. Nah, meta description itu ini, meta title itu ini, dan ada meta picture-nya juga. Nah, ini juga websitenya itu udah berhasil ke indeks oleh Google dan tampil di SERP atau Search Engine Result Page itu di rank pertama dibandingkan sosmed Sari yang lainnya dengan kata kunci yang sama ya. Nah, itu terus dari Meta Robots ini dia, maaf ya, di sini agak teknis sedikit nih. Nah, ini Meta Robots namanya. Ini fungsinya buat mengizinkan bot-bot kayak Googlebot. Googlebot itu singkatnya gimana sih Google itu memahami website dan kemudian menyesuaikan dengan queries atau keyword yang dicari sama user. Ini beberapanya. Amazon Bot, Cloudbot, Google Extended, ini punya Googlebot. Nah, terus selanjutnya ada favicon juga di sini. Favicon di sini tuh fotonya Mbak Sari. Terus internal linking antar section itu tadi kan karena ada beberapa di sini ada beberapa link modal ya. Modal itu maksudnya kayak gini. Maaf. Modal itu, nah kayak gini ini namanya modal karena dia tuh diklik tombol tapi dia nggak ngarah ke page yang lain. Jadi page-nya kan masih sama ini di makeupinsari.online, bukan di makeupinsari.online /testimoni gitu. Jadi ini masih dalam satu page tapi beda modal. Tuh, terus mungkin yang lainnya, nah itu tadi kan udah berhasil ke indeks Google dan tampil di Search Engine Result Page karena itu udah didaftarin dengan Google Search Console ini, sistemnya Google. Terus sitemap.xml itu ini. Jadi kenapa kita harus ngasih tahu structure sitemap ini? Jadi Googlebot tadi yang saya bilang, jadi kan sistem gimana website itu bisa tampil di
SCRP itu kan dia harus di crawling yang pertama. Googlebot itu harus ngerayap ke website, ke semua website yang ada di dunia, dan dia bakal meneliti strukturnya gimana. Semakin struktur website itu tertata dengan baik dari skema sitemap ini, itu dia akan mudah ranking di website, akan mudah ranking di SCRP hasil pencarian. Terus itu kurang lebih. Terus next ke selanjutnya. Nah, di sini HTTP 200 itu artinya website udah berhasil di render di tampilan user ketika akses ke domainnya Sari tadi di makeupinsari.online. Itu artinya udah SEO friendly. Terus nah, ini juga selain itu saya kemarin bikin juga dashboard SEO. Jadi ini buat nge-track semua progres SEO-nya, apa aja yang udah dioptimasi, apa aja yang perlu nanti dioptimasi next-nya, dan mana yang masih kurang juga. Kurang lebih itu, Miss. Nah, ini progresnya nanti masih perlu audit lagi buat upload media dan alternatif image yang perlu ditambahin buat si Google itu tahu gambar-gambar portofolio tadi itu mendeskripsikan portofolio makeup yang mana. Misal makeup look Sunda atau gimana dan lain sebagainya. Terus itu lagi ada menambahkan backlink Instagram dan TikTok SEO juga. Nah, backlink ini fungsinya untuk memperkuat kredibilitas dari otoritas SEO websitenya dan lain sebagainya. Terus kita ke next-nya nanti mungkin masih butuh buat menambahkan FAQ, sitemap, submit, mengumpulkan sitemap ke Search Console Google tadi, dan Google Analytics untuk melihat analitik website dan lain sebagainya. Itu Miss kurang lebih kalau dari progres website. Terima kasih. Oke, ini sudah atau ada yang mau disampaikan lagi dari kelompok Rizky dan Nita? Udah, Miss. Oh, udah. Oke, saya pikir tadi saat Rizky bilang begitu, Miss, yang ingin saya sampaikan dari website. Saya pikir akan dilanjutkan oleh Nita. Baik, Miss, saya akan menjelaskan mengenai apa gitu. Jadi kita Oke. bagi tugas sih, Miss. Rizky lebih ke teknikalnya sama yang website-website ini, saya lebih ke konten sama sosmednya yang di TikTok gitu. Oke. Baik, teman-teman, ini saya boleh izin dulu nggak ke toilet? Gitu kan dari tadi kan saya standby ya. Saya izin dulu ke toilet ya. Jadi nanti kan kita kan ini kan sudah 20.45 dan kita harus masuk ya ke ruang lain ya. Nah, jadi mungkin 15 menit break dulu. Kemudian jam 9 kita langsung masuk ke apa namanya? Ke breakout room yang baru ya, teman-teman ya. Gitu supaya kita dihitung juga 2 sesi. Jadi ini di live, Miss. Di live dulu aja. Nanti jam 9 kita masuk ke Zoom yang breakout room. Oke, Miss. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa nanti ya jam 9 di breakout room yang lain. Terima kasih, Mi. Oke, terima kasih. Miss. Miss.